Oke teman-teman, saat ini saya sedang eh, bersama dengan mantan ketua OMK periode 2018-2020 OMK Sulawesi Barat Motodi. Selamat siang Mas Dila. Selamat siang Mas Dimas. Oke, terima kasih atas waktunya bisa menjumpai Mas Dila di tengah-tengah kesibukannya untuk tugas wawancara atau podcast kali ini. Sama sekali nggak sibuk, malah nganggur terus Mas ya. Oke, kita akan bertanya mengenai aktivitas Mas Dila ketika menjabat ketua OMK, juga sebagai aktivitas yang lainnya seperti itu. Mungkin Mas Dila juga mempunyai aktivitas di luar seperti waktu itu kuliah atau di organisasi lain seperti itu. Siap. Oke Mas Dila, yang saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana cara Mas Dila mengatur waktu untuk kegiatan gereja dengan kegiatan lainnya seperti itu? Kalau untuk ngatur waktu sebenarnya, kalau untuk kegiatan itu karena kita fleksibel ya di OMK itu, jadi nggak pernah dalam satu minggu itu ada kegiatan wajib, itu hampir nggak pernah. Yeah. Jadi lebih seringnya karena kita di gereja kan lebih banyak kegiatan di hari Sabtu Minggu biasanya. Nah, jadi hari Sabtu Minggu itu biasanya sudah saya sediakan waktu buat kegiatan OMK. Nanti entah itu kegiatannya mendadak atau enggak, itu nanti bisa diatur lah di hari Sabtu dan Minggu. Begitu ya. Tapi kalau misalkan gini Mas, misalkan di hari Sabtu dan Minggu tiba-tiba Mas Dila ada acara dadakan nih, ada acara kampus misalkan. Nah itu bagaimana caranya Mas Dila meminus waktu untuk bisa membagi waktu lah antara OMK dengan kuliah seperti itu dulu gitu. Kalau biasanya kalau saya ambil contoh misalkan kayak ketika saya ngerjain skripsi ya Mas ya. Oh iya. Ketika skripsi itu kan ada jadwal untuk istilahnya mengambil data dan lain-lain kayak gitu. Nah itu kan kegiatan yang memang kegiatan kampus yang nggak bisa saya tinggal. Oh iya. Nah biasanya kalau di OMK juga ada kegiatan sebelum hari H itu biasanya saya ngobrol-ngobrol dulu sama pengurus-pengurus yang lain, mempersiapkan buat kegiatan di hari Sabtu Minggu itu biar bisa sudah matang lah. Iya. Jadi nanti ketika kegiatannya berjalan tanpa ada saya, karena saya harus berkegiatan kampus, itu teman-teman yang lain pun bisa menjalankan dengan baik lah. Karena kan ya bagusnya kan entah ada atau enggak ketua, kegiatan kan harus tetap jalan ya. Betul sekali. Nah gini Mas, kalau misalkan tadi Mas Dila skripsi ya tadi ya? Ya. Misalkan skripsi itu Mas Dila merasa berat nggak sih harus mengerjakan skripsi, terus di sisi lain Mas Dila juga mempunyai tanggung jawab sebagai ketua OMK gitu. Maksudnya tabrakan enggak gitu? Dari segi pemikiran, segi kalau berat ada kalanya terasa berat ya Mas ya. Oh iya. Karena ya mungkin banyak teman-teman yang juga ngerjain skripsi. Oh ya sebelumnya mungkin skripsi saya selesai dalam 3 semester, jadi lumayan lama. Yeah. Jadi ya kalau berat memang berat sih Mas. Jadi ketika kegiatan harus dua-duanya harus jalan, dua-duanya harus dipegang nih biar sesuai sama target kita. Itu ada perasaan berat. Tapi yang saya percaya sih ketika kita merasa bahwa kegiatan ini berat, biasanya saya menyediakan waktu buat saya memahami dulu tanggung jawab saya ini nih. Di depan ini apa yang harus saya lakukan. Saya berusaha ngatur lagi. Kalau misalkan ada tabrakan, saya olah lagi, ini bisa nggak ya digeser-geser jadwalnya dan lain-lain. Terus misalkan ada suatu permasalahan misalkan di OMK, biasanya saya ngobrol-ngobrol dulu sama 1-2 orang yang mungkin emang bisa saya ajak diskusi untuk mecahin masalahnya. Betul. Jadi nggak semuanya ini selalu dibebankan ke diri kita sendiri, karena betul kan sekali. Ya organisasi ya semua ya Mas. Ya tanggung jawab bareng-bareng. Jadi yang penting itu kalau misalkan kita ikut komunitas itu kita bisa pinter-pinter meminus waktu gitu. Jadi bagaimana kita bisa profesional dalam mengolah waktu kita dalam kesibukan yang A, yang B dan yang C gitu. Oke Mas Dila. Terus yang kedua,
bagaimana cara Anda menghadapi ketika kegiatan gereja dan aktivitas Anda datang secara bersamaan nih? Apakah ada tips atau triks dari Mas Dila? Misalkan di acara kampus ada kegiatan panitia apa, di hari itu juga ada kegiatan di OMK. Nah, itu bagaimana Mas Dila untuk mengatur seperti itu? Oke. Biasanya saya kalau ada kegiatan yang tabrakan itu saya tentukan dulu prioritasnya, Mas. Oh. Jadi seberapa Besarnya, ya. besar tanggung jawab saya di masing-masing kegiatan itu. Kemudian kalau misalkan sudah kegiatan yang misalkan bisa saya delegasikan ke teman-teman, itu saya berikan ke teman-teman. Misalkan mungkin yang paling sering kan acara yang dadakan itu misalkan kita ada pertemuan untuk bahas kegiatan gereja tapi dengan pengurus-pengurus dewan wilayah. Itu kan biasanya kita diberitahunya cuma 1 atau 2 hari sebelumnya. Dadakan gitu ya? Iya, dadakan. Nah, itu biasanya saya lebih oke, karena ini sifatnya kita adalah membantu dewan yang punya gawe, sedangkan kita yang membantu. Biasanya saya minta tolong sama teman-teman yang lain untuk hadir di kegiatan itu. Jadi mengirim delegasi gitu ya, Mas? Terus juga melihat bobot presentasinya Mas Dila harus ikut di mana, terus harus gabung di mana gitu. Oke. Terus kalau misalkan gini, Mas, kalau misalkan keduanya itu kira-kira samaan bobotnya gitu, Mas Dila harus datang kedua-duanya itu. Apakah Mas Dila tetap mengirim delegasi atau bagaimana triksnya Mas Dila? Dari Mas Dila sendiri. Misalkan dua-duanya sama-sama penting, itu biasanya saya sih gini, Mas, mandang penting atau pasti, karena saya nggak pernah sejauh saya menghadapi situasi, saya nggak pernah merasa bahwa ini 50-50 nih, karena pasti ada lebihnya, pasti ada lebihnya walaupun cuma sedikit aja, aja pasti ada. Dan itu ya kadang kita harus belajar buat nerimalah karena kita nggak bisa hadir. Jadi kita juga istilahnya nggak memaksa diri kita buat mengiyakan semua hal kayak gitu. Jadi kalau memang di antara dua kegiatan ini nih bisa istilahnya saya nyusul yang salah satu, itu malah lebih bagus lagi. Kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan kita punya kendali untuk menjadwalkan satu kegiatan, nah kita mengusahakan untuk menggeser lah walaupun sedikit aja gitu. Seperti itu sih, Mas. Oke. Jadi pasti kalau ada masing-masing kegiatan itu ada bebannya lebih tinggi, ada yang rendah gitu ya, Mas. Pasti ada. Tapi berdasarkan pengalaman Mas Dela sendiri, pernah nggak sih Mas Dela misalkan dari acara lain itu udah selesai nih, terus Mas Dela harus buru-buru ke acara OMK untuk nyusul gitu? Bagaimana kisahnya Mas Dela ketika menghadapi seperti itu dulu waktu pengalaman, atau belum pernah malahan seperti itu? Pernah. Mantap. Jadi waktu itu masih seputar skripsi juga. Jadi dari siang sampai sore itu saya ada ambil data, jadi kayak semacam pengujian alat gitu. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore. Rencananya itu sebelum jam 4, jam 5 itu sudah selesai, tapi ternyata jadwalnya tuh, pengambilan prosesnya tuh ternyata memakan waktu lebih lama. Kayak gitu. Jadi sedangkan di OMK itu ada kegiatan yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, kegiatan penting. Nah, itu mulainya juga dari sore sampai malam. Nah, itu biasanya yaitu tadi, Mas, saya usahakan yang di kampus ini selesai dulu. Saya pastikan bahwa ini selesai dulu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang di OMK, dari beberapa hari sebelumnya saya sudah koordinasi sama teman-teman bahwa ini kemungkinan besar saya bisa terlambat gitu. Jadi teman-teman yang lain pun juga sudah siap gitu loh ketika saya nggak bisa tepat waktu gitu. Iya sih, karena Mas Dila tadi juga bilang kalau itu misalkan ada acara di OMK tuh ya tanggung jawab pengurus semua, tanggung jawab semua gitu. Jadi nggak hanya Mas Dila sendiri ya, Mas, yang dibebankan seperti itu. Nah, Mas Dila pernah nggak sih merasa mengeluh gitu, capek atau apa gitu dari kegiatan banyak ditambah ada kegiatan gereja di OMK seperti itu?
Ya sekadar apa ya, kayak apa ya, ngeluh gitu lah Mas gitu. Pernah nggak sih Mas? Pernah sih ya, ya pasti pernah sih. Iya. Kalau untuk mengeluh Mm-mm. kok rasanya banyak banget Ah, kegiatan nih, banyak banget. banyak Ya, banget gitu ya. ya tapi karena Tanggung jawab nih Mas. tanggung jawab sih ya, salah satunya itu yang bikin saya tetap ayolah maju ya, maju Iya, ya, maju gitu. terus gitu ya. Ya, karena saya salah satu hal yang bikin saya bertahan nih, karena saya gini Mas, sama kayak kalau misalkan kita lagi olahraga, Mas kan seneng Iya. olahraga nih. Kan pasti badan kita juga kadang ngerasa nggak enak nih, Mm-mm. ngerasa capek nih. Mm-mm. Tapi dari capek itu di kemudian hari badannya akan rasa lebih enak, dan ketika menghadapi beban yang sama nih badan ini, dia akan lebih terbiasa. Nah itu juga yang saya terapkan di dalam menjalankan kegiatan saya. Jadi ya memang berat, tapi selagi saya masih mampu, selagi waktunya masih bisa saya usahakan, selagi pikiran saya masih bisa saya Mm. sediakan untuk Ah, masing-masing kegiatan, oke lah. Oke lah. Mas. Kayak gitu. Saya malah keingat pepatah Jawa nih Mas. Gimana Mas? Iso mergo kulino. Iya, Dalam betul, bahasa Indonesia itu betul. bisa karena terbiasa. Biasa. Oke. Betul. Jadi semua itu butuh proses gitu. Kita mau melakukan sesuatu, kalau kita udah terbiasa itu pasti bisa. Gitu. Iya, betul. Mantap sekali. Nah Mas Dela, cara memotivasi agar teman-teman itu bisa bisa semangat, kan ini nggak mungkin hanya Mas Dela sendiri yang mempunyai aktivitas di luar gereja gitu. Iya, betul. Teman-teman juga pasti punya gitu. Nah, bagaimana Mas Dela bisa memotivasi teman-teman yang lain agar bisa seperti Mas Dela, bisa pintar membagi waktu, pintar membagi bobot tadi, seperti acara yang si A dan acara B itu bisa sama-sama bisa dikerjakan dengan baik. Itu bagaimana dari Mas Dela sendiri? Oke. Kalau untuk dengan teman-teman yang lain, gini Mas. Pertama saya sadari dulu bahwa teman-teman yang lain ini juga punya kegiatan di luar OMK, Iya, punya bener. kegiatan lain. Jadi dari situ saya memahami ketika teman-teman nggak bisa hadir sepenuhnya. Nah tapi satu hal yang saya tekankan adalah kalau nggak bisa datang tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan kamu nggak bisa datang. Tapi bukan berarti kamu menghilang begitu saja, tidak ikut Kegiatan ya. kegiatan, karena kontribusi itu nggak cuma sekedar kehadiran, tapi juga iya, betul. pemikiran juga bisa jadi sebuah kontribusi kan Mas. Jadi kalau misalkan nggak bisa datang, oke, ayo kegiatan ini kita jadikan tempat buat kita berkontribusi dalam hal pemikiran. Gitu, Mas. Jadi yang penting tuh tidak hanya kehadiran yang merupakan sebagai kontribusi, tapi juga pemikiran, ide, gagasan tuh masuk gitu ya Mas. Iya. Oke. Terus penting nggak sih Mas komunikasi antara Mas Dela sebagai ketua dulu dengan pengurus yang lain gitu? Kalau misalkan nggak bisa hadir tuh harus bagaimana gitu? Iya, penting banget sih Mas. Karena kan salah satu hal yang sebenarnya mau saya tekankan ke teman-teman dulu itu adalah bahwa ketika kamu nggak bisa datang tuh setidaknya memberi kabar ke teman-teman yang lain. Jadi karena sering kejadian kan Mas, enten-entenan tunggu-tungguan, saling menunggu. Saling menunggu acara molor karena ini kok belum datang, ternyata nggak bisa hadir. Itu kan kayak gitu kan, gimana ya, selain bikin teman-teman yang lain ini istilahnya perasaannya kan jadi nggak enak ya kalau untuk nunggu. Udah nunggu lama tapi yang ditunggu malah nggak datang gitu. Nggak ngabari pula. Iya, apalagi nggak ngabarin gitu udah. Iya. Ya itu dia, makanya saya tekankan ya itu tadi, komunikasi emang penting sih. Apalagi kalau misalkan di pandemi seperti ini ya, komunikasi harus saling terjaga gitu ya. Iya. Kita juga jarang bisa ketemu secara langsung, ketemu pun harus jaga jarak. Seperti ini juga komunikasi itu penting ya Mas Dela. Iya, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah kurang lebih 15 menitan, 10 menitan tadi kita udah berbincang-bincang sama Mas Dela. Terima kasih Mas Dela atas waktunya. Semoga ini menjadi inspirasi kita, khususnya kita yang sering atau banyak ikut komunitas atau organisasi di luar. Yang penting itu kita pintar-pintar membagi waktu, pintar-pintar berkomunikasi, dan pintar-pintar kita tanggung jawab seperti itu. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Mas Dela tadi, semoga menginspirasi. Oke, selamat.